Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fahira dari kelas 1A NIM PU 713902500025. Halo rekan-rekan semuanya, selamat datang di sesi tutorial statistika farmasi. Nah, sebagai mahasiswa farmasi, pasti kita sering dihadapkan pada pertanyaan, mana yang lebih efektif, herbal A atau herbal B? Untuk menjawab itu secara ilmiah, kita tidak bisa hanya menebak-nebak atau sekedar melihat angka kasarnya saja. Itulah sebabnya hari ini saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk mendalami uji independen sampel t-test. Secara sederhana, uji ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang saling bebas atau tidak berhubungan. Tujuannya adalah untuk melihat apakah perbedaan rata-rata antara kelompok A dan kelompok B benar-benar signifikan secara statistik atau hanya karena faktor kebetulan semata. Studi kasus kita kali ini adalah perbandingan efektivitas penurunan kadar gula darah sewaktu atau GDS antara pemberian rebusan daun sambiloto dengan rebusan daun salam pada pasien diabetes tipe 2 di Puskesmas Melati, Kota Jambi. Pemilihan kedua bahan alam ini didasari oleh perbedaan mekanisme kerja farmakologinya, di mana sambiloto mengandung senyawa aktif andrograpolit, sedangkan daun salam kaya akan flavonoid. Nah, di sini kita ingin membuktikan secara statistik mana di antara keduanya yang memberikan efek penurunan GDS lebih nyata. Berdasarkan hal tersebut, kita menetapkan dua hipotesis, di mana H0 atau hipotesis 0 tidak terdapat perbedaan rata-rata penurunan kadar gula darah yang signifikan antara kelompok daun sambiloto dan kelompok daun salam di Puskesmas Melati. Selanjutnya ada HA atau hipotesis alternatif, yaitu terdapat perbedaan rata-rata penurunan kadar gula darah yang signifikan antara kelompok daun sambiloto dan kelompok daun salam di Puskesmas Melati. Nah, di sini kita memiliki simulasi data dengan total 30 responden. Kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu di mana 15 responden untuk kelompok sambiloto dan 15 responden lagi untuk kelompok daun salam. Data penurunan itu dalam satuan miligram per desiliter. Inilah yang akan kita olah untuk ditarik kesimpulannya. Sekarang rekan-rekan bisa buka software SPSS-nya. Di sini kita akan mulai melakukan ujinya. Pertama-tama kita input terlebih dahulu data kita ke dalam SPSS, di mana data hasil dari 30 responden ini ada dua kelompok. Itu kita masukkan hasil penurunan GTS sambiloto dan salam itu dalam satu kolom saja. Jadi seperti ini. Kita masukkan data yang sambiloto terlebih dahulu untuk nomor 1 sampai 15. Lalu dilanjutkan 16 sampai 30 itu data dari daun salam. Nah, agar SPSS bisa membedakan kedua kelompok itu, pada kolom kedua di samping ini itu kita kasih kode kelompok, di mana di sini angka 1 itu untuk kode kelompok daun sambiloto. Kita sampai angka 15 tadi. Nah, lalu angka 2 itu untuk kode daun salam. Sebentar. Nah, sini semua data sudah kita input. Lalu pada variable view untuk kolom pertama itu saya beri nama, sebentar ini ada tutorialnya. Nih, baris pertama itu hasil. Untuk desimalnya saya ubah ke 0 saja karena data kita itu tidak ada desimal. Labelnya yaitu penurunan GDS. Nah, lalu yang var 004 ini tadi yaitu jenis ya.
kelompok. Desimalnya saya ubah ke 0. Labelnya di sini jenis daun. Nah, pada bagian values di barisan kelompok itu kita input value 1 tadi, yaitu daun sambiloto. Add. Lalu value 2 yaitu daun salam. Daun salam kita add. Sudah, kita klik OK. Nah, lalu kita kembali ke data view. Nah, di sini kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak sebagai syarat untuk lanjut ke uji independen t-testnya. Bagaimana caranya? Yaitu kita klik analyze, lalu kita pilih descriptive statistik, lalu kita pilih explore. Nah, penurunan GDS itu kita pindahkan ke dependent list, sedangkan jenis daun itu kita pindahkan ke factor list. Lalu kita klik plots dan centang normality plot with test. Lalu kita klik OK. Nah, output yang kita pakai yaitu ini, test of normality. Di sini kita lihat pada bagian Shapiro Wilk, karena data kita itu lebih kecil dari 50. Di sini nilai signifikan antara daun sambiloto yaitu 0,905 dan daun salam 0,914. Nah, di mana dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas? Jika nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05, maka data berdistribusi normal. Di sini untuk kedua kelompok itu nilai signifikannya lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semua datanya berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan untuk uji independen t-test. Nah, karena kita tahu tadi bahwa data kita sudah terbukti berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk lanjut ke uji independen t-test, maka kita akan lanjutkan dengan tutorial uji independen t-testnya, yaitu di sini sudah ada tertera caranya, teman-teman bisa baca. Di sini saya klik analyze, lalu pilih compare means dan pilih independent sample t-test. Sini variabel penurunan GDS saya pindahkan ke kolom tes variabel sebelah kanan dan jenis daun pada grouping variabel sebelah kanan. Nah, sebelumnya jangan klik OK karena di sini tidak bisa. Kenapa? Kita harus klik define group terlebih dahulu, di mana grup 1 tadi itu dengan angka 1 untuk mewakili daun sambiloto dan 2 untuk mewakili daun salam. Kita klik continue dan kita klik OK untuk melihat outputnya. Nah, ini merupakan output dari uji independen t-test. Ada dua tabel, yaitu grup statistik dan independent sample t-test. Pertama, kita akan membaca interpretasi output dari grup statistik. Di sini untuk jenis daun sambiloto, N-nya jumlah data ada 15 benar, dan daun salam itu ada 15, di mana keseluruhannya adalah 30 dari 30 responden. Di sini rata-rata penurunan GDS untuk daun sambiloto itu 45,20 mg per desiliter, sedangkan daun salam itu 30,87 mg per desiliter. Di sini terlihat bahwa rata-rata daun sambiloto itu lebih besar daripada daun salam. Nah, selanjutnya adalah tabel terpenting dalam output kita kali ini, yaitu independent sample test. Nah, di sini pertama-tama kita harus mengecek kehomogenan data kita, di mana kita di sini menentukan apakah varians kedua kelompok ini, yaitu daun sambiloto dan daun salam, itu homogen atau berbeda. Hal ini berguna untuk menentukan
baris mana signifikan tutelnya yang kita gunakan. Di sini ada 2. Maka dari itu caranya kita amati pada bagian Levin test for quality. Di sini nilai signifikannya itu 0,371. Nah, 0,371 ini dalam dasar pengambilan keputusan uji homogenitas itu dia lebih besar daripada 0,05, yang artinya varians data itu sama atau homogen. Maka kita wajib menggunakan baris pertama itu equal variance assume untuk membaca uji signifikansinya. Nah, di sini pada baris pertama, baris equal variance assume, itu nilai signifikan tutel adalah 0,000. Nah, dasar pengambilan keputusannya pada uji independent t-test ini yaitu jika nilai signifikan tutelnya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima, artinya tidak ada perbedaan signifikan. Namun jika nilai signifikan tutelnya ini itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, artinya ada perbedaan signifikan. Di sini teman-teman bisa lihat nilai 0,000 itu lebih kecil daripada 0,05, artinya itu terdapat perbedaan signifikan. H0 itu ditolak dan HA diterima. Hal ini membuktikan secara statistik bahwa terdapat perbedaan rata-rata penurunan kadar gula darah atau GDS antara dua kelompok daun, yaitu daun sambiloto dan daun salam pada pasien diabetes tipe 2 di Puskesmas Melati, Kota Jambi. Nah, berdasarkan rangkaian uji statistik yang dilakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa data penurunan kadar gula darah atau GDS telah memenuhi syarat uji parametrik karena berdistribusi normal, terus memiliki varians data yang homogen. Lalu hasil analisis akhir uji independent t-test menunjukkan nilai signifikan tutel sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Hal ini membuktikan secara ilmiah adanya perbedaan efektivitas yang signifikan di mana pemberian rebusan daun sambiloto itu lebih efektif dengan rata-rata penurunan 45,20 mg per desiliter dibandingkan daun salam yang hanya sebesar 30,87 mg per desiliter. Demikian tutorial ini, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua dalam menyusun penelitian atau tugas akhir. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.